Yap, seperti inilah gamesnya. Saya menamakannya Flappy Mikasa. Hahaha. Jadi nanti gamesnya itu akan ada gambar Mikasa yang naik turun. Lalu ketika dia nabrak obstacle, maka dia akan dimakan oleh Titan Dina. Oke? Games ini sangat mudah dibuat karena hanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Tentunya games ini dibuat menggunakan Canvas, yaitu fitur baru di HTML5 yang menggunakan kode JavaScript untuk mengedit-ngeditnya, sehingga 80% codingannya menggunakan JavaScript. Kalian pasti udah gak sabar ingin membuatnya. Gak sabar lah, masa sabar? Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi alat-alat yang kalian butuhkan itu cuma dua. Yang pertama, web browser, dan yang kedua, kode editor. Di sini saya menggunakan web browser Microsoft Edge dan kode editor Visual Studio Code. Saya menyarankan kalian untuk menggunakan Visual Studio Code. Tapi kalau kalian ingin menggunakan kode editor yang lain, juga tidak apa-apa. Oke, jadi langsung aja masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian buat folder terlebih dahulu. Bebas ya buatnya di mana aja. Saya akan membuat folder di sini. Lalu nama folder saya yaitu Flappy Mikasa. Oke. Lalu di dalam folder Flappy Mikasa ini, kalian buat folder lagi. Setelah terbuka seperti ini, kalian klik yang bagian atas kanan ini, lalu open folder. Lalu open folder. Sorry guys, agak nge-lag guys. Emang kuentang ini, kuentang. Kuentang kayak orang. Oke. Nah, kalian buka saja folder yang sudah kalian buat tadi. Nah, Flappy Mikasa. Oke, select folder, habis itu klik select folder. Yap, seperti inilah tampilan awalnya. Pada awalnya memang folder ini sangat kosong, nah, karena hanya berisi folder images dan beberapa gambar. Oke, sebelum kita lanjut ngoding, alangkah baiknya kalian mendownload extension yang dibutuhkan terlebih dahulu. Caranya yaitu kalian ke kanan bawah ini, kiri bawah nih, ada tulisan extension, kalian klik saja. Nah, di sini kalian membutuhkan dua extension, yaitu pertama Prettier, kalian download saja nih Prettier yang ini, dan juga Open in Browser yang ini. Nah, kalian download saja ya Prettier dan Open in Browser. Cara downloadnya kalian tinggal ketik di sini, lalu masukkan namanya, habis itu install. Oke? Setelah kalian berhasil mendownload extension, saatnya kita masuk ke bagian ngoding. Oke, yang pertama kalian buat file-file yang dibutuhkan terlebih dahulu. Di sini, di dalam folder Flappy Mikasa, kita akan membuat file dengan nama index.html. Lalu, style.css, lalu bird.js, lalu particles.js, lalu obstacles.js, dan yang terakhir yaitu main.js. Pertama, kalian buka terlebih dahulu file index.html. Jika kalian menggunakan Visual Studio Code, saat kalian mengetikkan tanda seru, ini seperti ini, maka akan ada emmet. Ketika kalian mencet enter, nah sudah jadi nih HTML-nya. Oke, ganti saja titelnya menjadi Flappy Mikasa. Lalu kita hubungkan file index.html ini dengan file-file yang lainnya, mulai dari CSS, style.css. Kita akan menghubungkan dengan file JavaScript-nya, script versi pertama dimulai dari bird.js. Lalu jika kalian menggunakan Visual Studio Code, kalian tinggal ketik alt shift bawah, maka akan copy paste secara cepat nih. Oke, langsung saja kita ganti ini jadi obstacles.
nanti ini jadi particles, dan yang terakhir yaitu main.js. Oke. Setelah itu kalian di dalam bagian body ini kalian ketik canvas agar canvas 1. Ini maksudnya kita membuat tag canvas dengan ID canvas 1. Oke, karena kalian menggunakan Visual Studio Code seperti ini, sangat cepat sekali. Dan Ctrl S, kalian save saja terlebih dahulu, lalu open in default browser. Kita lihat dulu ya hasilnya di web. Waduh, ngeleknya. Nah, seperti inilah tampilan awalnya, masih kosong, hanya judulnya saja yang berubah menjadi Flappy Mikasa, karena kita belum beri apa-apa. Oke, lanjut kita ke bagian style.css. Nah, di sini kalian seleksi dulu kanvas 1. Kita akan menginstal kanvasnya. Mulai dari position absolute, cons GTX sama dengan canvas titik get context 2D. Lalu kita kasih canvas titik width sama dengan 600 sesuai yang tadi ya, dan canvas titik height sama dengan 400. Oke. Jadi seperti inilah setup dasar canvas ya. Lalu kita akan deklarasikan variabel yang dibutuhkan. Oke. Jadi yang pertama kita membutuhkan variabel namanya space preset sama dengan false. Yang kedua kita punya let angle sama dengan 0. Lalu let width sama dengan 0. Let frame sama dengan 0. Let score sama dengan 0. Let game speed sama dengan 2. Oke. Ingat ya, ini 2 ya. Setelah itu kita akan membuat function yang akan memanggil semua function. Oke. Kita akan membuat function bernama animate. Jadi ctx titik fill rect. Ini kita tuh maksudnya kita membuat garis baru cuy. Lalu 0,0, canvas titik width, canvas titik height. Oke. Lalu ctx titik fill. Oh ya, harusnya clear rect dulu di awal. Kita akan membuat sebuah garis kosong, clear rect. Itu fill rect untuk membuat garis yang berisi. Maksudnya link kotak lah, ini ya, kotak yang berisi ya. 10, canvas titik height, dikurang 90, 50, 50. Oke. Lalu request animation frame animate, mengambil function ini sendiri ya. Kita jalankan di sini animate. Oke. Lalu kita akan cek lagi di browser kalian ini, lalu kalian refresh. Nah, dapat dilihat bahwa terdapat objek alias ini pokoknya yang kita gambar tadi, yang fill rect tadi, dalam function animate ini nih. Oke. Lanjut saja, di sini kita akan membuat event listener. Window titik add event listener. Gede tulisannya ya. Oke. Kita window titik add event listener, yaitu key up, function. Fungsinya apa? Jadi if titik kode sama dengan space ya,
Maka jika ini bernilai true, maka space preset kita ubah nilainya menjadi true. Oke. Maksudnya di sini apa? Ketika keyboard kita diklik nih, ketika keyboard kita key down. Maksudnya ketika keyboard kita diklik, maka kita akan menjalankan sebuah function. Lalu di sini functionnya adalah jika yang diklik adalah tombol spasi, ini kan titik code adalah spasi, maka kita akan ubah space preset ini menjadi true. Nah, space preset yang ini. Nah, lalu kita akan membuat satu lagi, itu window, add if listener, key up, function, lalu if titik kode sama dengan space, maka space preset sama dengan false. Maksudnya pada saat tombol spasi ini dilepas, maka ini akan berubah menjadi false lagi. Pada saat ditekan true, pada saat dilepas false ya. Oke, kita akan mencobanya dengan di sini kita akan membuat sebuah, ini cuma nyoba doang nih, buat diikutin juga nggak apa. Atom sama dengan canvas titik height kurang 90. Lalu ini akan kita ubah menjadi temp. Lalu di sini kita akan temp ini sama dengan 20. Oke, kita akan mencobanya. Di browser kita refresh, lalu pada saat kalian pencet spasi, nah, maka ini akan terus bergerak ke atas. Sebenarnya bukan spasi dong, semua keyboard kalian klik aja nih. Misalkan spasi diklik, maka akan semakin ke atas. Ya seperti itulah intinya logikanya nanti. Lalu kalian kembalikan lagi seperti awal. Oke. Seperti awal. Lalu sekarang saatnya kita masuk ke bird.js. Nah, di sini kita akan membuat burung. Kita akan membuat burung. Bentar. Oke, jadi kita pertama membuat kelas bird. Setelah itu, kita akan membuat sebuah konstruktor. Nah, jadi konstruktor adalah sebuah function atau metode yang akan dipanggil ketika kita membuat objek burung ini ya. Ini sebuah function yang langsung dipanggil aja jadinya. Lalu this titik x sama dengan 150, this titik y sama dengan 200, this titik v sama dengan 0, titik weight sama dengan 20, this titik height sama dengan 20, dan this titik weight sama dengan 1. Ini maksudnya tinggi dan lebar si burungnya, ini letak si burungnya nantinya. Lalu kita akan membuat function update untuk mengatur bagaimana burung ini bekerja. This titik v plus sama dengan this titik weight, this titik v dikali sama dengan this titik y plus sama dengan this titik v. Lalu di bagian bawah sini kita akan membuat sebuah function method draw. Ya. Method draw ini digunakan untuk menggambar burung. fill style sama dengan red. Nah, kita akan membuat burung berwarna merah. Kalau burung kalian warnanya apa? Lalu fill red. Oh ya, warna burung suka kalian bebas ya. This titik x, this titik y, this titik u, this titik a. Oke. Lalu kita buat lagi yang namanya function flat untuk mengatur berapa sih kenaikan setiap kita mencet spasi itu. This titik v dikurang sama dengan 2. Oke. Jadi setiap kita mencet spasi itu kurang 2 terus gitu ya pokoknya. Lalu kita akan membuat sebuah objek dengan nama bird sama dengan new bird. Oke. Sudah jadi seperti ini.
Saatnya kalian panggil di bagian main.js, kita panggil lagi di function animate ini. Karena kita sudah punya buung ya, kita tidak perlu lagi menggunakan ini. Jadi kita komentarkan saja. Lalu panggil bird.update dan bird.draw. Oke. Setelah itu kalian save. Ingat ya, udah di save semua nih. Kalian buka lagi di browser, lalu kalian kontrol ya. Kalian ini refresh. Nah, maka akan ada merah-merah gitu turun ya. Sekarang saatnya kita mengatur merah-merah itu biar turun sesuai yang kita mau. Oke. Jadi caranya itu di function update ini, method update ini kita akan ubah. Nih di bird.js ya. Pertama kita akan membuat let curve sama dengan mat.scene angle. Oke. Lalu if this titik y lebih besar dari canvas titik height dikurang this titik height dikali 3, maka this titik y sama dengan canvas titik height dikurang this titik height dikali 3. Lalu this titik VY sama dengan 0. Oke. Lalu kita kasih di sini else this titik VY plus sama dengan this titik Y. This titik VY dikali sama dengan 0,9. Lalu this titik Y sama dengan titik Y plus sama dengan this titik VY ya. Lalu kalian buat lagi di sini if this titik Y lebih kecil dari 0 plus this titik height, maka kita akan menjalankan function this titik Y sama dengan 0 ditambah this titik height. Lalu this titik VY sama dengan 0. Oke. Lalu yang terakhir, if space preset ini bernilai true, maka this titik flat. Oke. Setelah ini semua selesai, sudah ada salah ini, this titik flat. Oke. Setelah itu kalian Ctrl S dan kalian lihat di browser. Nah, maka ini tidak akan jatuh ke bawah dan tidak akan lebih ke atas. Karena di sini nih, ini akan membatasi bagian atas dan ini akan membatasi bagian bawah, cuy. Sehingga si burung ini tidak akan melebihi kanvasnya, cuy. Nih, kita pencet spasi nih ya. Kalian pencet spasi aja tuh. Tuh, maka akan mentok di atas dan kalian lepas spasinya maka akan mentok di sini. Oke? Lanjut aja. Kita akan membuat burung ini bergetar, cuy. Agar ada efek-efeknya gitu loh. Dengan cara kalian ini mat.scene angel dikali 20 ya. Lalu ini kalian plus curve dan yang di sini kalian plus curve juga. Dan jangan lupa di sini if space preset and this titik Y lebih besar dari this titik height dan dari this titik height, maka this titik flat ya cuy. Oke, lalu di main.js angle-nya kita ubah. Angle plus sama dengan 0,12. Ini suka-suka kalian sih ya. Semakin besar angkanya, semakin cepat gerakan burungnya ini. Maka ketika kalian di refresh, nih burungnya naik turun gini cuy. Semakin besar angle-nya, semakin cepat naik turunnya. Oke. Lanjut aja. Kita akan membuat particles sekarang ya. Particles biar ada ekornya cuy. Biar burung kita menjadi lebih keren. Karena kita cons particles
array sama dengan array kosong. Lalu class partikel, kita akan membuat konstruktor seperti biasa. Lalu this titik x sama dengan per titik x, this titik y sama dengan per titik y, this titik size sama dengan map titik random dikali 7 plus 3. Ini sudah dihitung dari sononya, jadi sudah pasti sesuai. This speed y sama dengan mat titik random dikali 3 dikali 1 dikurang 0,5. Oke. Setelah itu this titik color sama dengan red. Oke, jadi pertama itu ini akan berwarna merah nih ya partikelnya ya. Lalu kita buat metode bernama update untuk mengatur si partikel ini. This titik x dikurang sama dengan sama dengan lagi. Dikurang sama dengan gain speed. This titik y plus sama dengan this titik speed y ya. Oke, this titik speed y ini mat titik random dikali 1 dikurang 0,5. Oke. Lalu kita akan membuat metode draw untuk menggambar partikelnya. Jadi ctx titik fill style sama dengan this titik color yang sudah kita buat di atas. Lalu kita akan membuat sebuah titik bagian pad maksudnya kita akan membuat titik. Lalu di sini kita akan membuat lingkaran ctx titik arc this titik x, this titik y, this titik size, 0, mat pi dikali 2. Ingat ya, jangan pedang salah ya, baca kecil hurufnya. Ctx titik fill. Oke, biar berwarna cuy. Lalu di sini kita akan membuat sebuah function yang akan menangani function handle particles, yang akan menangani particles ini dan muncul. Oke, jadi particles array titik unziip. Jadi kita akan memasukkan new particle ini ke dalam array pertama si particles array ini. Cuy. Kita akan unziip itu kan sebuah metode untuk array untuk memasukkan memasukkan elemen baru lah pokoknya ke dalam awal array. Ingat. Lalu for let i sama dengan 0, kita akan membuat sebuah pengulangan. I lebih kecil dari particles array titik length i plus plus. Oke. Lalu particles array yang ke i titik update, kita akan update nih, update tuh. Dan particles array yang ke i kita akan buat alias draw, titik draw. Oke. Terus setelah itu kita akan batasi cuy. If more than 200 remove 20. Partikel ini kepanjangan cuy. If particles array titik length lebih besar dari 200, maka for let i sama dengan 0, i lebih kecil dari 20, i plus plus. Pengulangan biasa lah, kalian sudah tahu lah ya. Particles array titik pop, particles array i. Oke. Jadi maksudnya ini tuh untuk metode pop itu untuk menghapus array cuy. Menghapus array dengan indeks ke i ya. Oke, langsung saja kita balik ke main.js, kita panggil di sini nih. Kita panggil di sini handle particle. Oke. Lalu kalian buka saja di browser. Nah, ini dia partikelnya nih, ada ekor-ekornya cuy.
Wah, burung kita sudah punya ekor, cuy. Oke, sekarang kita akan membuat partikelnya menjadi warna-warni dengan cara kita membuat terlebih dahulu W++ agar di sini menjadi random. Random terus bertambah. Lalu balik lagi ke particles. Di atas ini di konstruktor atas kita ganti dari warna red ini jadi HSL plus W tadi kita sudah buat. Lalu 100%, 100%, 50%, 0,8 ya cuy. Oke, itu tutup kurung. Ingat aja jangan salah ya, operator concatenation. Gabung sering. Wow, ekornya berwarna-warni sekarang. Oke, sekarang saatnya kita akan membuat obstacle-nya cuy. Nah, di sini seperti biasa kita akan membuat array kosong terlebih dahulu. Array obstacle. Obstacle array cuy. Obstacles array. Oke. Sama dengan. Lalu kita akan membuat kelas obstacle. Obstacle. Oke. Seperti biasa kita akan membuat sebuah konstruktor. Lalu this titik top sama dengan math titik random. Nah, apa ini dikali canvas titik height dibagi 3 lalu ditambah dengan 20. Oke, lalu this titik bottom ini maksudnya untuk partikel untuk obstacle bagian bawah ya, math titik random dikali dengan canvas titik height dibagi 3 juga. Oke, lalu di plus 20. Oke, maksudnya ini untuk obstacle bagian atas dan ini obstacle bagian bawah ya nanti ya. Lalu this titik x sama dengan canvas titik width. Lalu this titik width sama dengan 20. This titik color sama dengan biar warna-warni obstacle kita kasih HSL plus W warna-warni sih. 100%, 100%, 50%. Oke. Lalu setelah itu kita akan membuat sebuah metode draw ya. Kita akan membuat metode draw. Oke. Di sini kita akan ctx titik fill style. Jadi warna obstacle-nya adalah titik color yang sudah kita di sini kan di konstruktornya. Lalu setelah itu ctx titik fill red. Ini untuk bagian atas this titik x, 0, this titik width, this titik top. Lalu kita akan membuat yang bagian bawah this titik fill red. Ini maksudnya obstacle bagian bawah. This titik x, canvas titik height dikurang this titik bottom, this titik width, this titik bottom. Oke. Ini untuk obstacle bagian atas dan itu untuk obstacle bagian bawah cuy. Oke, setelah itu kita akan membuat metode update. Ya, seperti ini. This titik x dikurang sama dengan game speed. Lalu this titik draw. Oke. Setelah itu kita akan membuat function yang akan menangani ini semua. Kita akan membuat function handle particles. Handle obstacles. Oke. Lanjut. Pertama if rem modulus 100 sama dengan 0 sama dengan 0 gitu ya. Maka obstacle array titik unsafe kita akan menambahkan new obstacle.
Lalu kita akan membuat perulangan for let i sama dengan 0. I lebih kecil dari partikel obstacle array. Obstacle array titik length i plus plus. Lalu obstacle array yang ke i titik update cuy. Update tuh. Update tuh. Lalu if obstacle array titik length lebih besar dari 20, maka obstacle array titik pop kita akan menghapus cuy. Menghapus apa nih? Obstacle array yang ke indeks ke 0 cuy. Jadi pada saat kalau udah lebih dari 20 nih, maka yang obstacle array 0 itu akan di refresh lagi jadi dari awal cuy. Setelah itu kita akan panggil di main.js ini handle obstacle particles lagi. Oke. Di bagian bawah sini kita akan menambahkan frame plus plus. Oke. Jadi frame ini kan sudah kita deklarasikan di awal sini. Oke, setelah di save semua, kalian buka lagi browsernya dan refresh. Nah, ini dia obstacle-nya. Nah, untuk sekarang belum ada logika jika nabrak game over ya. Soalnya masih belum ada logikanya cuy. Oh iya, jarak obstacle ini bisa kalian atur di obstacle di ini nih. Di bagian function handle obstacle. Misalkan kita mau jauh banget jaraknya 200. Jadi jauh banget jaraknya cuy. Terus dari Jawa ke Sumatera. Jauh banget. Udah kita 100 saja ya biar ideal cuy. Kayak gua ideal lah. Ya kali. Oke. Lanjut. Kita akan membuat function untuk menangani apabila nih si burung kita nabrak, maka game over ya cuy. Masa burung kita ngechat cuy, mati-mati dong kalau gitu. Oke, kita akan membuat cons namanya duar. Kalau nabrak pasti akan ada duar gitu kan. New image. Lalu duar titik src sama dengan di mana nih letaknya? Letaknya ada di images slash di sini bg lagi duar titik jpg cuy. Di sini duar titik jpg ya. Lalu kita akan membuat function handle collisions. Maksudnya ini itu dalam bahasa Inggris ya. Nabrak dalam bahasa Inggris ini cuy. For ini paling susah sih ini. Jadi kita akan membuat sebuah logika gimana caranya kalau itu nabrak game over. Ini lebih kecil dari obstacle titik length i plus plus. Oke. Nah, di sini kasih if pengkondisian. Jadi ini perulangan pengkondisian bersarang sih. Dir titik x lebih kecil dari obstacle array yang ke i titik x plus obstacle array yang ke i titik width n. Ya, ini baru satu pengkondisian. Maksudnya baru satu. Oke. Lalu n bertitik x plus bertitik width lebih besar dari obstacle array. Dan jelas. Obstacle array yang ke i titik x n bertitik y lebih besar lebih kecil dari lebih kecil dari 0 plus obstacle array yang ke i nih titik top n lagi di sini bertitik y plus bertitik h lebih besar dari 0.
Lalu di sini kita akan pipe alias atau or. Nah, pipe itu atau or. Terus ada yang salah ini cuy. Oh enggak, benar. Or kita akan membuat kurung kurawal lagi. Bird titik y lebih besar dari canvas titik height dikurang obstacle array yang ke i titik bottom and bird titik y plus bird titik height lebih kecil dari canvas titik height. Oke. Ya, seperti inilah. Banyak banget kan? Oke, setelah itu kita akan melakukan apa nih? Jika ini selesai, jika salah satu ini, jika semuanya berhasil, maka collision detected. Yes, tabrakan akan terjadi cuy. Lalu ctx titik draw image, yaitu 2, ber titik x, ber titik y, 50, 50. Oke. Setelah itu return true. Sekarang kita akan panggil di animate ini ya. Panggil handle collision. Setelah itu kita kasih if handle collision ini true, maka return. Maksudnya return di sini adalah jika ini bernilai true, maka matikan programnya. Ngerti kan? Jadi kita akan coba apakah berhasil. Cek. Nah, ini dia. Aduh kan salah. Lalu kita akan membukanya lagi, ALTB lagi ya. Ceritanya si Mikas lagi terbang, cus dia nabrak. Ya, dimakan Titan Dina. Titan Dinanya masih terlalu kecil cuy. Kita perbesar Titan Dinanya. Di sini di main.js. Nah, ini adalah untuk width dan ini untuk height. Di sini saya akan memberikan width-nya 250 dan height-nya misalkan 150 cuy. Ya, pokoknya gitu. Lanjut aja. Tabrakan lagi nih ya. Tabrak. Wah, ini Titan Dinanya gede banget nih. Oke. Lalu kita lanjut saja. Sekarang saatnya kita akan membuat tulisan skor cuy. Dengan cara ctx titik font. Nah, ini hapus dulu nih luar. Luar tai kucing. ctx titik font 25 pixel Georgia. Oke. Lalu ctx titik fill style dengan black, tulisannya berwarna black ya, tulisan skor. ctx titik fill text, apa nih teksnya nih? Kita akan teksnya yaitu game over, your score is, kasih spasi dulu di sini. Your score is plus score, 160, canvas titik e dibagi 2 dikurang 10. Ini untuk ini tuh untuk ngatur letaknya ya. Ini di mana koordinat x dan ini koordinat y. Delta z berturun. Oke ya. Jadi setelah ini kita akan coba terlebih dahulu. Sengaja kita tabrakin. Set, game over. Your score is 0. Wajar, kita masih belum membuat pengaturan skornya cuy. Oke, jadi kita akan di sini kita akan membuat papan skor dulu, di bawah di bagian draw ini ctx titik fill style sama dengan red. Kita akan membuat tulisannya red untuk papan skor ya,
ctx titik font sama dengan 90 pixel Georgia, 90 pixel Georgia. Lalu ctx titik struct text yaitu skor, 450,70. Lalu ctx titik fill text yaitu skor, berapa sih? Skor, 450,70. Samain ya. Cuma beda ini struct text, ini fill text. Kita lihat lagi di browser setelah di save, maka akan ada di sini nih. Ini. Ini papan skor dan ini adalah tulisan game over. Ini papan skor nih. Dari sini sampai sini adalah papan skor dan di sini adalah tulisan game over. Nah, sini ke sini ya. Lalu kita buat gimana caranya biar si ini nih terhitung cuy. Skornya itu nambah terus gitu kan. Oke, pertama kita buat di sini dulu. Di sini di bagian obstacle.js, this titik counted, kita akan membuat sebuah properti baru yaitu this titik counted false. Dan juga di bagian update tuh kita akan membuat sebuah condition if not this titik counted, maksudnya jika ini false and this titik x lebih kecil dari ber titik x, maka skor kita akan tambahkan skor plus plus dan this titik counted sama dengan true. Oke. Sampai kita coba lagi. Harusnya sih ini berjalan dengan lancar sih. 1, 2, 3, kita tabrakan, game over. Your score is 3. Gimana guys? Ya keren dong guys. Sekarang tinggal kita tambahkan background dan juga bohong ya, kita ganti jadi Mikasa cuy, biar bohong kita menjadi lebih cantik gitu cuy. Oke, masuk ke main.js lagi. Di bagian di bawah sini kita akan membuat background di bagian main.js ya. Oke, pertama kita akan membuat fonts background 1 sama dengan new image. Lalu background 1 titik src sama dengan images slash bg. Lalu cons background 2 sama dengan new image dan background 2 titik src background 2 titik src sama dengan images slash bg2 titik jpg. Nah ini nih bg di dalam folder images kan ada bg dan bg2 ya. Setelah itu kita akan membuat sebuah objek dengan nama cons bg. Nah di sini kita x1 titik 2 0, x2 titik 2 bukan titik koma nih, titik 2 ya. 0 x2 nya itu kanvas titik width y titik 20 width titik 2 kanvas titik width height titik 2 kanvas titik height. Oke. Adalah akhirnya sekarang kita akan membuat function yang akan memunculkan background itu, namanya function handle background seperti biasa. Oke, jadi di function handle background ini kita akan membuat sebuah condition di mana untuk background 1 dan background 2 ya, bg titik x1 lebih kecil sama dengan minus bg titik width plus gain speed, maka bg titik x1 sama dengan bg titik width ya. Lalu else apa? bg titik x1 dikurang sama dengan gain speed. Oke.
Lalu kita buat if untuk yang background kedua. If bg.x2 lebih kecil sama dengan minus bg.weight sama aja sepertinya, plus game speed, maka bg.x2 sama dengan bg.weight. Oke. Lalu else maka bg.x2 dikurang sama dengan game speed. Oke. Setelah itu kita langsung gambar saja. tts.draw image. Kita akan gambar background yang pertama, yaitu background 1, bg.x1, bg.y, bg.y, bg.weight, bg.height. Oke. Untuk copy paste secara cepat, Alt Shift bawah saja, Bu. Alt Shift bawah. Oke, setelah tercopy paste ini, kita ganti yang satu ini jadi 2, yang satu ini juga jadi 2. Oke. Kita kalian save dan kalian taruh saja handle backgroundnya di sini. Nah, di sini. Handle collision. Handle background. Kita panggil function handle background ya. Oke. Oke, kita lakukan Ctrl S, lalu kita buka di browser apakah berhasil. Oke, sepertinya ada yang error. Handle background di sini error, cuy. Pasti ada yang typo ini. Tenang aja, cuy. Nah, ini harusnya bg.jpg. Oke. Tunjukkan save, lalu kalian ini jeng seperti inilah. Ini kan hutan yang di Attack on Titan kan. Yo, ayo semangat, jangan sampai kemakan sama Titan nih. Ini obstacle dari Titan. Oh, dimakan Titan dino. Oke, zero score is 5. Kita ganti yang tadinya buungnya cuma merah, kita akan menggantinya menjadi Mikasa, cuy. Dia terjadi lebih keren gitu, cuy, ya kan? Oke. Kita akan mengubah buungnya di bagian bird.js ini. Pertama, kita akan buat this.origin weight sama dengan 735. Ini sesuai dengan gambar yang kita punya ya. Original width gambar yang kita punya sama dengan 739. Nah, di sini gambar kita kan punya gambar bird nih. Ini kan gambar si Mikasa nih ya. Nah, gambar si Mikasa ini original width-nya 735 pixel dan height-nya itu 739 pixel. Sehingga kita akan di sini origin width dibagi dengan 20 biar nggak terlalu besar. Titik origin height dibagi 20. Jadi kira-kira ini udah dapat berapa, cuy? Dapat 35 ke atas ya. Dapat 35 pixel lebih dikit lah ya. Oke. Setelah itu kita akan masukkan si gambar Mikasa ini. Fonts Mikasa. Kemudian new image. Oke. Lalu Mikasa .src sama dengan apa nih? bird.jpg. Oke. Setelah itu, kita gambar di bagian bawah sini. Karena kita sudah punya Mikasa nih, ini sudah tidak kita butuhkan lagi, sehingga kita komentarkan saja, coy. Ya. Oke, ini sudah langkah terakhir kita. tts.draw. Draw apa? Draw image dong tentunya. Yaitu Mikasa, 0,0, this titik origin width dulu, width baru this titik origin height, lalu this titik x, this titik y, alga sebelum this titik width, this titik height. Oke. Kalau kita save, semua sudah di save nih ya. Lalu kita lihat ini apakah? Oh, Mikasanya belum, cuy. Sepertinya kita salah lagi di sininya. Oh, ini harus images, cuy. Images, oke.
Meja slash bertitik JPG. Oke, seharusnya ini sudah berhasil sih. Oke, Mikasa kita sudah terbang sambil membawa pedangnya. Oh, ternyata langsung dimakan Titan Dina. Games over, your score is 0. Oke, gambar. Sepertinya tulisannya itu terlalu jelek cuy, warnanya cuy. Kita ganti, jangan warna merah ya cuy. Kita ganti menjadi warna putih. Jangan warna hitam, kita ganti jadi warna putih coba. Oke, satu. Wah, Mikasa kita keren cuy. Tiba-tiba nabrak. Game over, your score is 2. Oke. Gimana guys, kita sudah berhasil membuat games Flag Mikasa dengan Titan Dina dengan background Attack on Titan. Oke. Game over, your score is 3. Kalian berjuang ya codingnya. 1 jam kayaknya ya. Oke. Bye. Ya, sekian dari saya. Sebenarnya saya sangat sedih karena waifu saya meninggoy. Jangan sedih dulu. Ini cuma games. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan support channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment ya. Terima kasih juga pada Frank's Laboratory karena dia sudah menginspirasi saya. Sekian dari saya. Dan jangan lupa salam teknologi. Teknologi ya teknologi.